Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun. Inni usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Man lam yaskurin ni'mata faqad ta'arrada li zawaliha." Siapa di antara kita yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah, berarti dia menginginkan nikmat itu hilang dari dirinya. Sebaliknya, wa man sakaroha, siapa yang mensyukurinya, faqad qayyadaha bi'uquliha, berarti dia telah mengikat nikmat Allah tersebut dengan ikatan yang kuat. Dalam surah Al-Fil, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita. Apa gambaran yang Allah berikan dalam surah Al-Fil? Bahwa diceritakan ketika pasukan Abraha ingin merusak Ka'bah dengan membawa pasukan bergajah-gajah yang besar dan kuat-kuat. Tetapi ketika gajah tersebut sampai di Ka'bah, memasuki kota Mekah, gajah tersebut tidak mau masuk. Kenapa? Karena gajah tersebut tahu bahwa merusak Ka'bah adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa dikata? Ketika tentara bergajah itu memukul, memaksa gajah untuk terus memasuki kota suci Mekah untuk merubuhkan Ka'bah, di saat itu Allah mengirimkan satu azab, tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Gajah dan para penunggangnya tadi Allah lempar dengan batu dari neraka sijil melalui makhluknya yang kecil, yaitu burung ababil. Maka seekor gajah yang mengerti dengan perintah dan larangan Tuhan, bahwa ini boleh, ini tidak boleh, gajah mengerti. Tetapi apa dikata? Ternyata larangan itu apabila kita lakukan seperti gajah, maka nasibnya seperti gajah atau daun yang dimakan oleh ulat. Begitu pula lah kita dalam menghadapi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bersyukur itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri macam nikmat yang Allah berikan, Allah akan tambahkan. Pasti akan saya tambah untukmu. Tetapi jika dilanggar, wala in kafartum, kamu tidak mau mensyukurinya, kata Allah, inna azabil sadid. Maka Allah katakan lagi, fazkuruni, bersyukurlah kamu kepadaku. Jemaah khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan beliau banyak diceritakan sehingga terlalu panjang waktu untuk mengungkapkan keistimewaan beliau. Maka kita akan kembali kepada surat Al-Ahzab, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Betul-betul ada di dalam diri Rasulullah tersebut menjadi uswah, contoh yang baik yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah hidup beliau. Bagaimana beliau berhati lapang seperti luasnya samudra, luasnya lapangan, luasnya hamparan padang pasir. Ketika di padang pasir tadi diletakkan mobil yang besar, tetap kecil. Ketika diletakkan di padang pasir tadi sebuah jarum, makin kecil. Artinya apa? Beliau orang yang berjiwa lapang. Apapun yang terjadi, apapun yang menimpa beliau, beliau tetap merasa lapang. Kenapa? Itulah keistimewaan beliau yang harus kita ikut. Kata Allah, wa rafa'na laka sidqrak, kami tinggikan sebutan engkau wahai Muhammad. Kenapa? Nasrah laka sadrak. Dada beliau telah dahulu Allah lapangkan dengan iman, dengan Islam. Jemaah khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tema pembahasan kita pada sore hari ini
adalah ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu, periksalah dirimu sebelum kamu nanti akan diperiksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ungkapan Umar bin Khattab tadi kita pahami bahwa kita sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala wajiblah lebih dahulu menghisab keadaan diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menghisabnya? Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, an Abi Barzah Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la yazalu qaddaman abdun yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tumit seorang hamba tidak akan bergeser walaupun satu jengkal, kecuali terhadap dirinya akan ditanya 4 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya bukan hanya sekedar dijawab, tapi ditanya untuk dipertanggungjawabkan. Yang pertama, an umurihi fima afna. Umur yang kita pakai ini untuk apa kita habiskan? Kemana kita gunakan? Kalau seandainya kita rata-ratakan saja bahwa kita dihukum ketika balik oleh Allah adalah di umur 15 tahun dan kita wafat di umur 60 tahun, 60 tahun dikurang 15 adalah 45. Maka selama 45 tahun tersebut, kemana kita habiskan yang 45 tadi? Sejak mula muda, sejak mula dewasa sampai kita tua. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama adalah mempergunakan masa muda kita sebelum datang masa tua. Kenapa? Karena nanti akan ditanya proses tanggung jawab. Waktu yang kita habiskan di masa muda itu akan ditanya oleh Allah nanti dari kiamat. Yang kedua, an jasadihi fima ablah. Kita akan ditanya tentang tubuh kita yang kita gunakan ini. Untuk apa kita habiskan? Untuk apa tangan kita gunakan? Untuk apa kaki kita gunakan? Untuk apa telinga kita gunakan? Dan untuk apa mata kita gunakan? Dan untuk apa hati yang Allah berikan kepada kita gunakan? Maka semua itu diberi panduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi panduan garisan oleh Rasulullah tentang tata cara penggunaannya. Yang pertama, Rasulullah mengatakan dengan tangan kita, dengan kaki kita, kita tidak boleh menyakiti orang muslim yang lain. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Kita tidak boleh mencuri kepunyaan orang lain. Kita tidak boleh menyakiti tetangga dengan tangan kita. Kita tidak boleh melihat sesama muslim dengan pandangan yang ihtikar, pandangan yang merendahkan. Oh, kecil baru umurnya, belum berpengalaman. Kita yang berpengalaman, pandangan seperti itulah pandangan ihtikar. Kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh menceritakan, mendengarkan buruk-buruk dan segala macam. Kenapa? Kata Rasulullah, kita dengan jasad kita ini akan ditanya oleh Allah fima abla, untuk apa kita habiskan. Yang ketiga, yang tak kalah penting yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah an amalihi fima amilabi. Tentang amal perbuatan yang kita lakukan, apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Maka banyak-banyaklah mempergunakan lidah, menggunakan tangan, menggunakan anggota tubuh kita ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kalimatani khafifatani fil lisan. Ada 2 kalimat yang ringan dalam lidah manusia, sangat ringan, tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi timbangan amal, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Maka sering-seringlah mengucapkan subhanallah, karena kecil tapi bernilai besar. Amal yang kita lakukan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab nanti. Yang keempat, wa an malihi, kita akan ditanya tentang harta kita. Pertanyaan tentang harta ada 2. Kalau tentang umur, 1 pertanyaan, untuk apa dihabiskan. Tentang tubuh, 1 pertanyaan, kemana kita habiskan.
Kalau tentang amal, apa yang kita lakukan? Tetapi kalau tentang harta, ditanyakan dua hal. Yang pertama, min aina tasabahu, dari mana kita dapatkan harta tadi. Yang kedua, wa fima anfaqahu, dan untuk apa harta itu kita infakkan. Dan kita tahu bahawa ketika Allah mulai menghisap kita, menghitung kita, menanyakan semuanya, kita tidak bisa membantah. Kita tidak bisa menipu, tidak bisa mengada-ngada. Kenapa? Karena dalam satu firman Allah dalam surah Yasin, Allah mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, ketika kita dihisap oleh Allah, kata Allah, kami kunci mulut mereka. Mulut kita tidak bisa membantah apa yang kita lakukan. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita akan memberikan kesaksian kepada Allah. Tangan kita akan memberikan kesaksian kepada Allah. Walaupun mulut ingin membantah, tapi mulut dikunci oleh Allah. Apa yang mereka sampaikan kepada Allah, bima kanu yaksibun. Apa saja yang kita lakukan selama hidup akan dilaporkan oleh anggota tubuh kita. Dan kita semua akan dipanggil oleh Allah ketika hari hisab itu satu persatu. Lalu ketika dipanggil satu persatu, kita akan bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, ma min ahadin, tidak ada satupun di antara kalian, kata Rasulullah, illa sayukallimuhu rabbuhu, kecuali dia akan berbicara dengan Tuhannya. Laisa bainahu wa bainaha terjamanun, di antara dia dan di antara Allah tidak ada penterjemah. Begitu kita berbicara kepada Allah. Oleh sebab itu, kata Rasulullah, dia tidak akan melihat ke arah kanannya, kecuali yang dilihat adalah amal perbuatannya yang dilakukannya. Oh, sedikit amal kebaikan saya. Ketika dia melihat ke kiri, dia melihat amal keburukannya yang banyak. Lalu dia melihat ke depan, yang dilihat adalah neraka. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah orang yang berat timbangannya, merugilah orang yang ringan timbangannya. Oleh sebab itu, mari kita pergunakan nikmat Allah yang kita terima pada hari ini, supaya kita tidak berat dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, menurut ketentuan Allah, menurut sunnah Rasulullah, sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kitab Balaghah dikatakan oleh para ulama, sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi li ajlihi wa illa ma khuliqa li ajli. Mari kita pergunakan semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk sesuatu yang memang Allah perintahkan, untuk sesuatu yang memang kerana Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita pergunakan menurut kehendak Allah, insya-Allah kita akan menemui Allah dengan hisab yasira, dengan hisab yang sangat murah. Tetapi jika tidak, umur habis di jalan, umur banyak habis di warung-warung kopi, maka kita akan dihisab oleh orang hisab yang sangat sulit. Demikian jamaah kesana Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dihisab oleh Allah nanti seperti kata Allah dalam Al-Quran, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Kita akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan karena kita menerima amal catatan di tangan kanan kita. Kemudian wa yanqalibu ahlihi ila ahli masrura. Kita akan dipertemukan dengan keluarga kita dalam keadaan bersenang bersukacita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.